Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat harapan dimanapun Anda berada. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan semangat dan segala aktivitas yang sudah sahabat harapan lakukan dari pagi, siang sampai dengan sore hari ini semoga berjalan sesuai harapan, sesuai keinginan ya. Teman-teman jangan lupa subscribe di channel YouTube-nya Las Harfa. Kemudian juga jangan lupa follow di semua sosial medianya, di Instagram, di Facebook, di Twitter dan juga di TikTok ya. Sudah hadir di sore hari ini narasumber Faiz yang luar biasa, muda, cantik, energik ya. Beliau adalah Dr. Merni Zulfinasari. Assalamualaikum Ibu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah setelah 7 purnama narasumber Faiz selalu laki-laki ya. Hari ini alhamdulillah narasumbernya perempuan, muda, Bu Dokter pula ya. Insya Allah selama 30 menit ke depan ini Faiz bersama Ibu Dokter akan membahas soal komitmen klinik Harfa Medica BSMI ya terhadap kesehatan masyarakat. Karena Ibu Dokter ini merupakan direktur dari klinik Harfa Medica BSMI. Bu Dokter mungkin bisa disapa-sapa dulu teman-teman masyarakat Banten terutama. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semuanya teman-teman sahabat Harfa yang ada dimanapun berada. Semoga sehat selalu ya. Amin, 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 amin. Ini luar biasa kalau Faiz lihat bagaimana aktivitas Ibu Dokter ya. Ini kemarin juga sempat ngobrol bareng teman-teman, katanya Ibu Dokter lumayan sibuk nih. Lagi ngapain aja nih Bu Dokter belakangan? Enggak sih, belakangan jaga klinik aja. Jaga klinik dari klinik ke klinik aja. Enggak sibuk-sibuk juga. Siap Bu Dokter, kalau tadi juga sempat off air juga Faiz ngobrol, Bu Dokter sudah lumayan lama ya di Banten walaupun memang bukan dari Banten tapi lumayan lama, sudah dari 2015 di Banten. Artinya kalau sudah lama di Banten sudah tahu dong makanan khas Banten. Ini Faiz langsung ngasih challenge nih, 5 makanan khas Banten harus tahu. Satu pecak bandeng pecak kali bandeng. ya. Oke, 2 aduh. Oh, garam asem. Garam asem, siap. 3 apa ya? Kayaknya tinggal tukang makan, namanya kurang tahu. Ceplis. Ceplis boleh. 4 Apa lagi ya? 2015 di Banten udah lama, harus tahu nih 5 makanan khas Banten. Sop ikan boleh. Satu lagi. Apa ya? Aduh. Satu laginya bakso ikan. Bakso Oh ikan, iya benar, ketan bintul boleh. Siap. Kalau itu tadi makanan, challenge keduanya 5 tempat wisata di Banten. 1. Ini nanti diprotes. Anyer maksudnya. Anyer, oke. 2 yang terbaru di Bukit Waruwangi, Bukit Waruwangi. terus Lewi Bumi, terus apa yang di Bayah tuh Sawarna. Banyak banget sih Banten tuh. Kok lebih lancar ini ya tempat wisata ya, suka jalan-jalan kayaknya. Diculik jalan-jalan. Siap. Semua tantangannya terjawab ya Bu Dokter. Betah nggak sih Bu di Banten? Alhamdulillah, orangnya baik-baik. Orangnya baik-baik. Tapi dari 2015 sampai dengan 2022 di Banten, Bu Dokter masih belum kebal ya. Padahal udah 7 tahun. Belum jadi orang Banten nih. Belum jadi orang Banten nih. Ilmunya belum nurun. Mau kita tes nggak nih Bu sekarang? Ya nggak usah. Bu, balik lagi ke tema yang insya Allah hari ini Faiz bersama Ibu Dokter ini akan bahas soal komitmen dan juga peran klinik dari Harfa Medica BSMI untuk kesehatan masyarakat. Bu, kalau kita lihat bagaimana peran klinik ini, bagaimana kan menjaga kesehatan masyarakat dan lain sebagainya. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat sekitar terutama dengan hadirnya klinik Harfa Medica BSMI di wilayah Tembong, Cipocok Jaya, Kota Serang, Bu? Alhamdulillah, bersyukur banget ya. Keberadaan klinik di lingkungan Tembong ini luar biasa penerimaan masyarakatnya. Terbukti dari awal saya mengelola klinik ini di tahun 1 tahun yang lalu. 2021. Pas banget ya, 1 tahun yang lalu di bulan Agustus sampai berjalan 1 tahun sampai sekarang, antusiasnya luar biasa. Siap. Pasien, kita lihat dari data pasien ya, data kunjungan pasien itu dari bulan ke bulan alhamdulillah meningkat. Yes. Terus kepercayaan pasien makin kesini tuh makin terlihat, mulai ada mereka tuh percaya untuk home visit, terus pelayanan tindakan-tindakan mereka mulai percaya datang ke klinik kita. Terus adanya juga observasi. Nah, lingkungan Tembong, gak hanya di Tembong yang datang, bahkan sampai ada dari Ciomas, terus Kota Serang. Betul. Juga yang agak-agak lebih dekat ke kota yang sebenarnya di lingkungan mereka pun
ada banyak klinik gitu, tapi datang ke klinik kita itu menurut saya sih suatu sambutan yang luar biasa ya. Gitu. Artinya memang masyarakat sudah mulai trust dengan hadirnya klinik Harfa Medica BSMI Bu ya, yang ada di Tembok. Tentu berbagai macam upaya sudah dilakukan Bu sejauh ini dengan teman-teman tenaga kesehatan yang ada di klinik Harfa Medica BSMI. Sejauh ini sosialisasi ke masyarakat yang sering Ibu lakukan bersama tim apa saja Bu? Mungkin mengadakan kegiatan apa atau event apa Bu? Alhamdulillahnya ya, klinik kita ini unik. Klinik kita ini unik karena di samping klinik itu ada berdiri musola atau masjid, masjid kecil. Jadi biasanya kalau masjid dan klinik itu kan berdampingan atau masjidnya yang agak di depan. Nah, jadi posisi masjid kita tuh agak serong di belakang gitu. Nah, salah satu support system klinik kita tuh ya masjid. Nah, masjidnya dari situ kita awalnya ada kegiatan di makan gratis di hari Jumat berbayar dengan membaca Al-Quran. Nah, di situ nggak hanya sekedar makan-makan, tapi di situ juga kita di hari Jumat itu kita adakan pengobatan dengan harga yang teramat sangat terjangkau, yaitu 20.000. 20.000 berapapun obatnya, gitu. 20.000 kecuali tindakan, itu ada biaya lain. Jadi mulai dari situ anak-anak, ibu-ibu tuh antusiasnya luar biasa. Terus kita juga adakan pengajian-pengajian dan di situ karena bagaimana caranya klinik ini dan masjid ini bisa bersinergi gitu. Dari situ ternyata efeknya luar biasa buat klinik gitu. Didukung dari masjid yang agak apa ya, ngumpet agak ngumpet ya, karena ini ternyata kan wakaf ya, klinik ini wakaf dari Timur Tengah. Jadi saya pertama bingung kok ini lokasinya begini gitu, tapi ternyata dari keunikan lokasinya, tata letaknya itu bisa membuat nama klinik jadi besar. Siap. Ini alhamdulillah teman-temannya ini karena memang letak klinik Harfa Medica BSMI ini tidak terlalu juga jauh juga dengan rumah Quran ya, Ibu Dokter ya. Dan tadi apa yang disampaikan Ibu Dokter ini luar biasa, artinya banyak sekali kegiatan yang dilakukan mulai dari pengajian, kemudian juga mengadakan makan gratis membayar mengaji gitu. Di situ bisa juga langsung berobat dengan hanya biaya 20.000. Dan setiap 2 bulan sekali kita ada hitanan rutin gratis, hitanan gratis ya, hitanan gratis. Dan sekarang alhamdulillah sudah ada para orang baik yang datang, para donatur yang mempersilahkan untuk warga sekitar atau warga Serang, Banten kalau mau ada hitanan. Jadi kita sudah punya slot 2 orang untuk ini perdana ini 2 orang setiap bulannya, nggak mesti nunggu program per 2 bulan itu. Kalau mau dihitan buat nih teman-teman sahabat Harfa dimanapun berada, kalau mau hitan atau ada tetangga kanan kiri atau handai tolan yang mau dihitan, tidak perlu menunggu per 2 bulan sekali sekarang. Setiap bulan itu ada 2 orang, ada slot 2 orang. Gitu. Untuk sekarang 2 orang. Mudah-mudahan ya dengan adanya podcast ini didatangkan lagi nih orang-orang baik yang mau kuotanya bertambah ya. Ya, menanggung anak-anak yatim duafa yang mau berhitan. Kan salah satu sunnah Rasul ya. Dahsyat, ini luar biasa teman-temannya. Sejauh ini ada orang baik yang datang ke klinik Harfa Medica BSMI untuk siapa saja masyarakat Banten ya yang ingin dihitan. Ini setiap bulannya orang baik tersebut memberikan 2 slot ya Bu ya. Semoga banyak nih orang-orang baik yang lainnya untuk terus menambah slot ya. Yang tadinya 2 semoga bisa jadi 20. Kalau 20 siap ya Bu ya teman-teman? Siap. Insya Allah siap. Tim klinik Harfa Medica BSMI 200 siap ya Bu ya? Insya Allah. Dahsyat nih, 200 1 bulan udah siap. Ini kalau teman-teman tenaga kesehatannya udah siap, insya Allah orang baik juga siap Bu ya. Kemarin juga Faiz sempat melihat kegiatan pasar murah ya Bu ya? Pasar bahagia. Pasar bahagia, itu seperti apa sih Bu? Pasar bahagia ini karena tadi klinik kita itu unik, paket masjid dan klinik. Jadi saya berpikir kalau menyanyiakan salah satunya tuh sayang mau bazir gitu. Nah, jadi kegiatan di pasar bahagia itu adalah kegiatan pemberian sayur mayur gratis dan lauk pauknya
kepada orang yang sholat subuh berjamaah di masjid klinik. Gitu. Syaratnya sholat subuh berjamaah? Syaratnya cuma sholat subuh aja, siapapun. Nah, ini kita juga udah mulai ditanyain lagi nih, kapan lagi? Karena Masya Allah, saya sebagai pimpinan kliniknya pasti agak kemarin tuh banyak ada yang sedikit diurus, jadinya tunggu sabar. Jadi itu tim teman-teman dari Harfa dan BSMI lumayan. Pertama tuh kita bagi kupon yang ikut di klinik tuh sekitar 20 orang. Masya Allah. 20 orang yang ikut sholat berjamaah. Di bulan kedua, di pekan di batch kedua itu ternyata jadi sampai 60 atau 70 muat orang. Dong itu, Bu? Enggak, masih muat. Cuma kita yang melayani pasarnya tuh lonjakannya kan luar biasa gitu. Jadinya agak lumayan terkaget-kaget di saat harga juga yang lumayan kan, harga waktu itu harga cabai. Jadi uang itu enggak 50%, bahkan lebih 70% itu hanya dialokasikan untuk pembelian cabai bawang aja. Cabai bawang. Tapi Masya Allah, intinya gini sih. Sehat itu kan kita maunya, jadi klinik Harfa ini nggak hanya ingin membuat warga itu sehat secara fisiknya. Betul, sepakat. Kalau bisa secara spiritualnya, jasmani, rohaninya sehat dua-duanya. Jadi kan kalau dua-duanya sehat, efek untuk lingkungan juga Masya Allah kan. Siap. Jadi teman-teman, apa yang tadi Ibu dokter sampaikan ya, dapat sayuran cukup sholat subuh. Sebenarnya sholat subuh kewajiban juga sih Bu ya. Berjamaah juga kewajiban. Jadi ya nggak dapat sayuran juga harus tetap sholat subuh ya. Kemudian mengaji, teman-teman setiap hari Jumat dapat nasi makan siang seperti itu. Ini luar biasa, banyak kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya kerohanian Bu. Visi dan misinya sebenarnya seperti apa sih Bu untuk klinik Harfa Medika BSMI ini Bu? Visi misinya kita tuh gimana bisa menebarkan manfaat seluas-luasnya gitu, dan menyehatkan tidak hanya tadi, kalau bisa minim yang berobat gitu. Kalau bisa Bu ya. Iya, gimana caranya kalau misalkan rohaninya sudah terisi dengan baik, sehat, insya Allah jasmaninya mengikuti gitu. Jadi paket komplit kan bisa gitu. Jadi jasmani dan rohaninya harus sehat Bu. Sejauh ini rata-rata per bulan ada berapa banyak sih Bu pasien warga sekitar yang berobat di klinik Harfa Medika BSMI? Ini saya jadi alhamdulillah atau gimana ya? Soalnya kan dilema ya. Ya udah, satu sisi kan ini artinya mendapatkan trust yang luar biasa gitu pada Mas. Tapi sisi lain ya orang sakit gitu, jadi bingung juga. Tapi untuk perkembangan klinis sih, untuk kepercayaan ya kita harus mensyukuri. Alhamdulillah untuk terakhir kemarin kunjungan pasien kita 1 bulan itu di angka 370-an. Di angka 300, itu yang sakit, belum yang KB, belum yang terpisah ya Bu ya, antara yang sakit dan yang KB dan lain sebagainya. Ya catatannya ya kurang lebih segitulah. 300 pasien, dan memang rata-rata didominasi oleh warga Tembong ya Bu ya. Sampai ke udah mulai menjurus-jurus ke Ciomas juga sih. Ciomas ya. Iya. Artinya banyak yang semakin percaya kepada klinik Harfa Medika BSMI ya Bu ya. Rata-rata yang dikeluhkan apa sih Bu, selain kantong kering ya Bu ya? Enggak sih, apa ya sebenarnya penyakit-penyakitnya sama aja mungkin, kasusnya rata-rata sama di tiap klinik-klinik. Batuk pilek yang sekarang lagi meningkat kan, batuk pilek, demam, gitu-gitu aja. Cuma mungkin karena klinik kita juga tidak membebankan tuh biaya yang terlalu mahal. Karena gini, Harfa kan harapan duafa gitu ya. Jadi kita menumbuhkan harapan-harapan yang lebih besar buat warga sekitar. Jadi gimana caranya dengan kondisi yang sekarang ini ya, serba naik, tapi kesehatan mereka tetap bisa terjamin walaupun kita belum bisa memberikan pengobatan secara gratis. Betul, karena gitu. Satu dan lain hal kita belum bisa memberikan pengobatan gratis, tapi kita insya Allah nggak membebankan mereka dengan biaya yang terlalu tinggi. Cukup 35.000 ya, kita sudah para pasien sudah bisa mendapatkan obat yang komplit ya, nggak dipotong-potong, nggak kita juga insya Allah selalu kasih
obat-obat terbaik. Siap. Gitu. 35.000 ya. Ini sudah 35.000. dijamin sama Ibu Direkturnya langsung ya. Bahwasanya memang tadi rata-rata penyakitnya batuk pilek ya, Bu ya. Batuk pilek, lambung ya. Biasanya kan ya orang kerja terlalu gini, Ya, betul. lupa makan. Terus mungkin juga kondisi yang sekarang ini jadi banyak pikiran. Nah, makanya kalau bisa kan tadi ada selingan mendekat dengan Allahnya ya, baca Quran, biar tadi keluhan-keluhan jasmaninya akan terbantu lah. Siap. Kalau kita lihat sekarang di dunia kesehatan nih Bu ya, atau farmasi dan lain sebagainya, kan lagi rame soal gagal ginjal nih Bu ya, untuk adik-adik bayi. Ini seperti apa Bu? Apakah memang dari awal ketika memang berita itu turun, teman-teman di Harfa Medica BSMI sudah menarik sirup-sirup yang sempat dilarang gitu, atau memang seperti apa sejauh ini Bu? Untuk gini, kadang-kadang kita kan masyarakat nih terlalu, dan yang memberitakan juga kadang terlalu membesar-besarkan ya. Tapi untuk menjaga kekhawatiran masyarakat, kita tetap tarik, nggak kita pakai sementara gitu sampai saat ini pun penyebab itu masih dicari, diteliti apa sih penyebab pastinya gitu. Alhamdulillah obat-obat yang kita gunakan selama ini juga minim resiko ke sana gitu. Setelah ada edaran yang keluar dan kita cross check dengan obat-obat yang ada di klinik kita, Alhamdulillah Bu ya, semua aman, semua terkendali. Pernah nggak sih Bu ada sebelum berita ini akhirnya viral di mana-mana menjadi perbincangan gitu kan, sebelumnya Ibu ngasih teman-teman terutama di tenaga kesehatan ngasih sirup, kemudian sirupnya dibalikin lagi ke klinik? Enggak Bu ya? Nggak pernah, alhamdulillah sih. Alhamdulillah, siap. Sejauh ini aman ya teman-temannya, karena memang teman-teman di klinik Harfa Medica BSMI juga sangat mengutamakan pelayanan terbaik dan juga kualitas obat-obatnya juga terbaik tanpa potongan dan lain sebagainya tadi Bu ya. Insya Allah tadi, karena gini kan setiap obat itu kita punya dosis ya. Jadi kalau misalkan dosisnya nggak terpenuhi hanya untuk mendapatkan pengobatan murah kan sia-sia, berobatnya sia-sia gitu. Jadi kasihan, dan tujuan kita bukan itu. Tujuan kita bagaimana warga tetap bisa sehat dengan harga yang terjangkau. Siap. Ke depan akan melakukan apa lagi nih Bu, kegiatan-kegiatan dari teman-teman Harfa Medica BSMI, terutama untuk warga sekitar ya Bu ya? Warga sekitar kita sih baru itu yang rutin ya. Pasar Bahagia mungkin akan kita lakukan lagi, terus hitan massal juga karena alhamdulillah loh sekarang nih mulai banyak yang tanya kapan ada jadwal hitan lagi. Jadi udah terpatri. Sudah terpatri di Harfa Medica nih, kalau mau hitan gratis ke Harfa gitu ya. Dan alhamdulillah klinik yang ada di sekitar Harfa pun sudah ada yang terinspirasi dengan kegiatan kita. Gitu. Jadi ada yang mengadakan hitan gratis juga, mungkin di setiap Jumat, dan alhamdulillah nggak apa-apa. Kita kan berada, maksudnya walaupun klinik itu mengadakan gitu bukan jadi saingan ya, justru kalau bisa kita saling bahu-membahu biar kebermanfaatannya lebih banyak. Bu, artinya kalau kita berbicara soal kolaborasi dan juga kerjasama, artinya kan kalau sekarang kan kolaborasi dan kerjasama adalah sebuah keniscayaan Bu ya, harus kolaborasi baik dari berbagai instansi, komunitas dan lain sebagainya. Sejauh ini teman-teman Harfa Medica BSMI sudah berkolaborasi dengan siapa saja Bu Dokter? Alhamdulillah kita dengan instansi pemerintahan BKKBN kita udah disupport ya, makin kesini yang percaya KB ke kita tuh makin banyak gitu, makin banyak. Terus support obat juga dari Dinas Kesehatan, itu juga Dinas Kesehatan Kota Serang siap. Ya, itu juga kita disupport obat-obatnya. Kadang kita kan juga diminta untuk bantu baksos gitu. Siap ya, jadi teman-teman BKKBN, kemudian juga Dinas Kesehatan Kota Serang, sebut saja Bu orang-orang yang sudah banyak berkontribusi. Banyak sekali ya. Sampai maghrib ya Bu ya kalau semua jadi Nah ini juga terbuka banget buat semuanya yang mau. Gini, kan saat ini kita pembiayaan untuk warga sekitar ini kan hanya 35.000. Jadi kalau ada yang mau mensupport duafa dengan pembiayaan itu, kita juga artinya bisa berkurang angka 35.000 tadi Bu ya? Bukan, jadi gini,
35.000-nya itu tetap kan sekarang harga obat tuh semenjak pandemi makin kesini kayaknya makin nggak mau turun-turun ya, betah di atas gitu. Jadi dan gimana caranya kita tetap pertahankan di harga segitu, karena kasihan ya ngelihatnya kalau udah cari uang susah terus mereka sakit nggak bisa berobat, gimana lagi gitu kan, kasihan generasi mudanya, anak-anaknya. Gimana kalau misalkan orang tuanya sakit nggak bisa cari nafkah ya kan, maksudnya efeknya tuh panjang gitu. Nah jadi untuk saat ini kita pertahankan itu. Jadi makanya kita buka tadi peluang kalau untuk teman-teman dimanapun berada yang mau mendonasikan berapapun itu untuk support obat-obat, pembelian obat-obat di klinik Harfa Medica, kita terbuka. Nah, gimana caranya? Jadi datang aja, biar tahu ya, biar terus terpercaya enggak, kliniknya ada nggak sih, gitu kan? Gitu langsung aja datang ke klinik Harfa Medica BSMI, atau teman-teman bisa langsung kunjungi sosial medianya ya Bu ya, di Instagramnya teman-teman bisa DM di sana, kemudian bisa ketemuan. Insya Allah nanti yang balasnya adminnya Harfa Medica BSMI, dan teman-teman yang mau support, berbuat baik, menolong sesama, sangat terbuka lebar kita untuk karena apa yang tadi disampaikan Ibu Dokter, walaupun obat terus naik, tapi teman-teman Harfa Medica BSMI tidak akan berusaha sekuat tenaga untuk tidak akan menaikkan yang 35.000 tadi, untuk menjaga kualitas tadi Bu ya. Kita tetap siap Bu, di tengah jadwal Ibu yang luar biasa nih Bu ya, artinya kan cukup padat. Pertanyaan Faiz berikutnya, Ibu punya hobi nggak sih Bu? Jangan dijawab dulu Ibu Dokter, kita rehat setelah yang satu ini, tetap di podcast Kelas Harfa. Yes, terima kasih sahabat harapan, tentunya masih bersama Faiz di sini dan masih bersama dengan narasumber Faiz yang luar biasa, Ibu Dokter ya, Direktur dari Harfa Medica BSMI. Ibu Dokter, di segmen pertama tadi sempat kepotong di tengah jadwal Bu Dokter yang luar biasa padat gitu ya, karena pagi bisa jadi di Serang, sore bisa jadi sudah di Cilegon atau di Pandeglang. Ini tentu ada momen dimana untuk stress release ya, atau rilis stres, itu biasanya ngapain aja sih Ibu Dokter? Ngapain ya? Biasanya jalan-jalan yang bermanfaat. Biasanya sih diisinya baksos-baksos. Terus ya udah jalan-jalan kumpul keluarga gitu aja. Siap, kalau kayak nyanyi gitu, karaoke gitu? Oh enggak, kasihan nanti takut pingsan yang dengerin. Serius? Nggak suka nyanyi Bu Dokter? Suka, di kamar mandi aja. Penasaran Faiz, kalau Bu Dokter nyanyi, lagu apa sih yang sering dinyanyiin Bu Dokter? Apa ya? Random aja. Random, yang lagi viral. Yang lagi viral itu yang dinyanyiin. Ada penyanyi favorit Bu Dokter? Nggak ada, semuanya suka? Karena saya agak susah menghafal, suka nadanya aja, mungkin suka kalimat-kalimatnya, suka karena gini, kalimat-kalimat kita kan ngambil sesuatu tuh nggak hanya dari buku, nggak hanya dari kelas, nggak hanya dari pelatihan-pelatihan gitu. Kadang-kadang banyak inspirasi juga dari lagu gitu, banyak inspirasi dari kalimat-kalimat lirik-lirik tersebut gitu. Jadi dan seringnya tuh selewat-selewat aja. Nah, kan sekarang tuh banyak reels ya, banyak reels potongan-potongan lagu yang ternyata maknanya gitu ya luar biasa gitu. Tinggal sisi pandang kita aja sih. Kalau masak, hobi masak nggak sih Bu Dokter? Enggak, saya sukanya makan. Saya sukanya makan. Ada apa, GoFood, GrabFood memudahkan ya? Saya nggak suka GoFood, GrabFood. Saya sukanya yang udah ada di rumah saya. Tapi serius nggak suka masak-masak di rumah Bu Dokter? Masak-masak. Suka nggak ya? Karena belakangan nggak pernah masak-masak. Nggak pernah masak-masak, kalau kepepet aja masak. Kalau kepepet masak, siap. Jadi bukan jadi rutinitas utama ya Bu Dokter? Enggak jadi rutinitas. Rutinitasnya ya dijalanin mengalir gitu aja lah. Biasanya kalau masak, selain masak air sama mie instan, apa Bu Dokter? Apa ya? Soalnya udah tinggal kolek. Ya Allah, pengen makan ini. Oh siap, itu lebih mudah, lebih praktis ya. Siap Bu Dokter, dari apa yang sudah Ibu Dokter capai, artinya kan berada di titik ini gitu kan, dari proses merintis karir, belajar, kuliah dan lain sebagainya. Ada mimpi lagi nggak sih Bu Dokter yang belum dicapai sampai dengan
saat ini? Banyak. Salah satunya sih semoga ya Harfa salah satunya yang bisa mewujudkan. Pengen banget sih punya rumah sakit yang gratis ya, yang bisa, maksudnya gini, rumah sakit gratis ataupun berbayar dengan harga yang terjangkau, tanpa maksudnya kita bukan mendiskreditkan pemerintah, tapi kita berdiri sendiri mandiri gitu. Gitu. Jadi apa ya, Muslim yang kuat gitu. Harfa ini kan pencapaiannya udah luar biasa. Amin, gitu amin ya. kan teman-temannya, semoga mimpi Bu Dokter ini kalau bisa tercapai. nggak cuma rumah Qur'annya gitu, jadi bidang kesehatannya juga bisa maju gitu. Jadi ya karena masih minim banget kan pelayanan di bidang kesehatan yang kayak gitu. Jadi karena ngelihatnya ngenes ya, kita hanya saat ini kan mengandalkan BPJS ya dari pemerintah gitu. Sedangkan itu pun pemerintah kan juga tetap ada kewalahannya juga gitu. Nah, kenapa kita sebagai Muslim nggak menjadi garda terdepan untuk membangun kesehatan tersebut? Amin ya, memiliki rumah sakit dan semoga mimpinya terkabul karena memang niatnya baik. Mungkin kalau tidak bisa gratis, ini dengan harga yang sangat terjangkau ya Bu Dokter. Bu Dokter, kalau Faiz balik lagi flashback gitu ke 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, ketika anak-anak nih lah, mau jadi apa? Pasti jadi dokter tuh. Jadi dokter, kalau nggak jadi polisi gitu. Apakah memang jadi dokter ini ketika dulu waktu SD ditanya ibu guru menjadi dokter, atau memang sebenarnya waktu kecil punya cita-cita lain sih Bu Dokter? Nggak tahu ya, alhamdulillah konsisten. Dari belum sekolah, kalau ditanya mau jadi apa, jadi dokter. Nggak ganti-ganti. Dari dulu ya? Dari dulu. Sampai dengan sekarang? Iya. Jadi dokter. Dan alhamdulillah banyak lingkungan sekitar support ya Bu Dokter? Alhamdulillah. Ada nggak sih selama proses perjalanan karir gitu, yang artinya memandang sebelah mata, mohon maaf, kalau di teman-teman public figure tuh nyebutnya haters ya. Apalagi jadi dokter mah susah, lama nggak beres-beres gitu kan. Ya mohon maaf, biayanya mahal ya gitu. Banyak sih suara-suara gitu. Pastilah, pasti dari teman juga ada. Karena kan saya nyeleneh ya orangnya ya. Nggak seperti dokter-dokter pada umumnya yang belajarnya tekun gitu, yang kutu buku banget gitu. Saya nggak gitu. Jadi banyak yang agak underestimate juga. Karena ini yakin jadi dokter. Iya betul. Soalnya tadi syarat-syaratnya kan lumayan juga. Iya gitu. Ini yakin jadi dokter gitu. Cuma alhamdulillah saya punya ibu yang supportnya luar biasa. Keyakinan terhadap anaknya tuh luar biasa besar gitu. Jadi ibu saya, karena waktu mau di sekolah SMP tuh naik kelas 2 itu orang tua bapak saya tuh sudah meninggal. Jadi ternyata pesannya beliau ya harus terwujud. Gimana caranya terwujud cita-citanya, karena mungkin ngelihat nggak berubah-berubah itu tadi gitu. Terus dan ya namanya anak ABG labil ya, ngedenger yakin mer gini. Dan saya juga yang bukan yang sekolah itu waktu SMA tuh bukan yang terus juara kelas gitu, karena tadi banyak hobi yang nyeleneh-nyelenehnya itu nggak suka bolos, cuman jalan-jalan. Berarti dulunya PMR ya Bu Dokter, sempat ikut PMR? Iya, PMR tuh SMP aja. SMP siap. SMA enggak berarti? SMA enggak. SMA hobinya nari-nari. Jadi ikut-ikut lomba yang sempet agak ini juga sih bikin belajar tuh keteteran. Jadi disitulah banyak yang bener nih bisa gitu, karena nilai mau masuk IPA itu agak mepet. Alhamdulillahnya masih kayaknya sih saya menang di doa aja. Menang di doa orang tua dan aja, alhamdulillah gitu. semua ketidakpercayaan itu dijawab dengan lulus dan menyandang gelar sebagai dokter nggak lama-lama ya Bu Dokter ya. Lumayan lah untuk pendidikan dokter ya standar lah. Nggak pinter-pinter banget kok saya. Jadi
buat siapa aja di luaran sana yang emang niat. Ini menarik nih, Bu Dokter. Artinya kan banyak sebenarnya orang-orang di luar sana itu yang bermimpi menjadi seorang dokter. Betul. Banyak, Pak Is rasa itu banyak sekali. Tapi karena satu dan lain hal, lingkungan tidak mendukung, karena poin-poin tadi mahal, kemudian juga banyak cibiran sana sini. Apa yang ingin Bu Dokter sampaikan untuk teman-teman yang masih memegang teguh mimpinya untuk menjadi seorang dokter? Percaya aja ya, kemampuan diri, sama kalau orang tua udah support, orang tua udah percaya, ya udah jalan aja gitu. Apapun itu, tapi ya kitanya juga harus komit ya. Betul, kitanya juga harus komit gitu. Jangan cuman ngikutin kata hati tapi nggak komit, nggak ada usahanya, nggak ada belajarnya juga, karena ya memang ilmu kedokteran nih yang dipelajari banyak gitu. Dan bukan profesi yang belajarnya berhenti di saat udah lulus. Yes, betul, gitu. sepakat. Karena ya ternyata kan ada kasus baru kayak COVID, ada terus juga penemuan baru yang kayak baru-baru ini kan sirup harus ditarik karena menyebabkan ini itu segala macem gitu. Terus juga ilmu kedokteran ini berhubungan dengan banyak ilmu gitu. Jadi luas. Nah, yang penting nggak bosan belajar sih. Nggak bosan belajar, terus yakin aja kita bisa gitu. Setiap suatu hal kita mau gapai itu kan pasti banyak rintangan ya. Tapi kalau kitanya yakin terus berdoa dan support orang tua luar biasa, insya Allah lah nggak ada yang ngalahin doa orang tua ya. Nggak ada yang ngalahin doa orang tua, dan ketika orang tua sudah support, jalan terus. Betul. Jangan pedulikan kiri kanan. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi seorang dokter. Bu, tentu ini menarik nih ya Faiz ya, agak keluar dari tema nih. Sisi lain dari Ibu Dokter ya. Tentu ketika bahkan dari sebelum sekolah dulu ketika ditanya menjadi seorang dokter dengan sangat tegas, saya mau jadi seorang dokter. Tentu ada cerita di balik itu. Kenapa ingin menjadi seorang dokter? Mungkin bisa diceritain waktu itu kenapa pengen banget jadi seorang dokter, dan alhamdulillah sekarang sudah tersampaikan. Dokter tuh ngelihatnya seru aja. Seru, nggak ngebosenin. Terus saya pikirnya jadi dokter ini bisa jalan-jalan. Traveler kayak jalan-jalan. YouTuber. Ujungnya jalan-jalan. Karena saya termasuk orang yang bosenan. Bosan kalau kerjanya tuh cuman kayak gitu-gitu aja, bosan gitu. Cuma di balik meja aja bosan. Tapi sempet juga sih, di beberapa tahun pertama kerja tuh bosan gitu. Kok gini-gini aja kerjanya ya, kok di balik meja aja gitu. Walaupun dapat kasus-kasus yang seru-seru juga gitu belajar. Karena gini, kalau kayaknya nggak berkembang aja kalau cuman sekedar duduk terus gitu menghadapi hal yang sama terus kayaknya nggak seru gitu. Itu sih salah satu hal yang bikin pengen jadi dokter. Dan ternyata terwujud juga jalan-jalan. Alhamdulillah. Suka jalan-jalan alias nggak mau diem ya Bu ya. Kalau kata orang Serang mau apa ya? Egreg ya Bu. Siap Bu Dokter, mungkin tadi juga apa yang sudah Bu Dokter sampaikan, artinya banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk bagaimana meningkatkan trust masyarakat gitu kan, terutama masyarakat Tembong, Cipocok Jaya, Kota Serang, untuk jika terjadi sakit, gutung ngeluh di badannya tidak enak, bisa langsung berobat ke klinik Harfa Medika BSMI. Teman-teman ada di Tembong ya, insya Allah terjangkau. Dan tadi apa yang Ibu Dokter sampaikan, banyak kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya langsung menyasar ke rohanian. Bu, tahun 2022 akan sebentar lagi kita lewati. Ini sudah November pertengahan, sebentar lagi Desember. Tentu sudah banyak kegiatan yang Ibu lakukan sepanjang tahun 2022. Sudah merancang strategi di 2023 akan seperti apa Bu klinik ini? Kita nih alhamdulillah klinik ada wakaf USG ya. Dan alhamdulillah juga berjalan setahun pengelolaan klinik yang saya jalani itu udah mulai banyak wakaf-wakaf yang berdatangan. Alhamdulillah buat Ibu Bidan yang saya lupa ya, maaf banget nih Bu Bidan, ini mempercayakan klinik kita untuk ngasih alat persalinannya kayak inkubator gitu. Jadi kalau sudah dikasih amanah kayak gitu berarti kode ya.
betul. Bismillah tahun 2023 klinik Harfa Medica BSMI bisa melayani persalinan. Persalinan, amin, amin. Karena banyak juga tentu lingkungan sekitar yang sangat terbantu ketika memang persalinan itu sudah ada ya, Bu ya. Karena memang gini ya, untuk lingkungan sini tuh kan menggapai rumah sakit tuh lumayan jauh siap. gitu. Terus bidan juga agak jauh gitu ya. Transportasi juga untuk transportasi umum agak susah kan di sini. Nah, saya ngelihat dan optimis banget klinik ini bisa jadi besar gitu. Amin, jadi amin. Dan semoga harapan kedepannya sih bisa menjadi klinik rawat inap. Amin. Gitu. Karena meskipun ini masih berada dalam lingkup Kota Serang, cuman Kota Serangnya agak ke dalam ya. Agak kepleset sedikit bener di luar kota ya. Kota Serangnya perbatasan langsung dengan kabupaten soalnya Bu ya. Betul. Agak sedikit ke sini, ini udah Kabupaten Serang maksudnya. Jadi walaupun masih kota ke dalam. Ibu Dokter terima kasih banyak sudah hadir di podcast Las Harfa. Semoga apa yang tadi Ibu Dokter cita-citakan ya, kemudian apa yang akan dilakukan terutama di klinik Harfa Medica BSMI di tahun 2023 ini semuanya berjalan sesuai harapan dan tetap semangat. Terakhir mungkin Bu, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk tenaga kesehatan di klinik Harfa Medica BSMI Bu, dan kepada masyarakat sekitar apa yang ingin Ibu sampaikan? Silakan. Ya, buat tim klinik Harfa Medica BSMI terima kasih banyak, luar biasa kerja kalian, kekompakan kalian, ya jatuh bangunnya kita, semua insya Allah nggak ada yang sia-sia gitu ya. Buat warga Tembong dan sekitarnya, pada Rincang, Ciomas, dan bahkan mungkin kota yang masih berada di wilayah Tembong sekitaran, tidak usah ragu-ragu untuk berobat ke klinik kita. Insya Allah kita akan layani dengan sebaik-baiknya. Siap, terima kasih banyak Ibu Dokter sudah hadir di podcast Las Harfa. Faiz pamit, Ibu Dokter pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut Ibu ngopi dan teh. Kita cheers dulu dong biasanya Faiz. Bismillahirrahmanirrahim.